Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di mata pelajaran kimia ya. Ini adalah pertemuan yang keempat untuk kita di kelas 12 ini. Kita sedang berada di pembahasan tentang sifat koligatif larutan ya. Dan ini adalah untuk pembahasan sifat koligatif larutan kita berada di pertemuan yang ketiga ya. Baik, kita mulai dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita chemistry inspirasi dulu ya. Seorang pelajar yang memiliki semangat besar dan jiwa tegar tidak akan mundur menghadapi rintangan kesulitan yang dihadapinya. Pelajar yang kurang semangatnya akan mudah menyerah dan dengan kesulitan sedikit saja semangat belajarnya akan tertutup kabut kemalasan. Ia sangat rentan dan mudah teracuni oleh kata-kata ini pelajaran tidak penting, ini pelajaran bukan pelajaran yang sesuai dengan minat saya, dan berhentilah ia di lembah bernama lembah menyerah. Teman-teman sekalian, bukan kesulitan rintangannya yang tinggi, tapi semangatnya, keinginannya yang tidak cukup. Karena kalau semangat tinggi, maka rintangan akan terasa kecil. Maka kita harus memperbarui semangat kita ya. Karena kalau semangat kita besar, rintangan akan terasa kecil ya. Kalau dalam fisika mirip dengan energi kinetik, energi potensial, energi mekanik ya. Kalau energi kinetiknya kecil, maka energi potensial besar. Sebaliknya, kalau energi potensial yang kecil, energi kinetiknya yang besar. Begitu juga dengan antara semangat dan rintangan ya. Nah, ketika rintangan atau kesulitan terasa besar, maka kita harus perbesar semangatnya. Maka nanti rintangan akan terasa kecil. Baik, untuk materi yang kita pelajari ya, ini daftar dari silabus untuk kimia ya. Beberapa sudah kita pelajari dan beberapa ada yang belum ya. Nah, ini untuk pelajaran yang akan kita bahas, yaitu ada 4 lagi yang belum ya, itu tekanan osmosis, sifat koligatif larutan elektrolit, diagram PT, dan nanti manfaat aplikasi sifat koligatif. Adapun untuk pertemuan ini kita hanya akan bahas 2 saja, yaitu tekanan osmosis dan sifat koligatif larutan elektrolit. Baik, kita langsung masuk ya. Sekarang kita bahas tekanan osmosis, lambangnya adalah V ya. Nah, ini adalah kita materi yang keempat. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas 3 materi, yaitu 3 sifat koligatif, yaitu yang pertama adalah penurunan tekanan uap, yang kedua kenaikan titik didih, yang ketiga penurunan titik beku, dan ini yang keempat kita adalah tekanan osmosis ya. Nah, kita lihat definisinya osmosis. Osmosis adalah peristiwa difusi atau perpindahan pelarut dari suatu larutan yang lebih encer ya atau hipotonis atau pelarut murni ke larutan yang lebih pekat atau hipertonis melalui selaput semi permeabel ya. Nah, di sini ada kata kunci ya untuk osmosis itu adalah ini, selaput semi permeabel ya. Jadi dalam proses osmosis harus selalu ada ini, selaput semi permeabel ini. Selaput semi permeabel yaitu selaput yang hanya bisa dilalui oleh pelarutnya saja, tapi zat larutnya tidak bisa melewati selaput tersebut ya, selaput atau membran ya. Nah, contohnya apa selaput semi permeabel? Nah, ini contoh ya. Nah, ini adalah gambar telur. Ini telur hasil praktikum dulu ketika kelas 10 ya, teman-teman kelas 10. Ini praktek mengelupas kulit telur ya. Jadi ini asalnya adalah telur ayam, kemudian dimasukkan ke dalam asam ya. Asam saat itu cuka ya kalau nggak salah, atau asam sitrat lupa lagi. Nah, tapi dikasih asam. Nah, ini jadi terkelupas si cangkangnya. Tinggal ini selaput yang ininya, yang selaput ini, yang membran ini ya. Jadi kalau misalnya kayak kita makan telur ya, telur terutama yang telur rebus, nah itu kan antara cangkang dengan telurnya biasanya ada membran ya, selaput membrannya. Nah, itu salah satu contoh membran semi permeabel ya, yang putih ini. Nah, baik, ini proses osmosis kita lihat. Ini lihat gambar yang ini ya. Ini dalam wadah ini ada zat cairan A dan B. Yang A ini digambarkan di sini adalah pelarut ya, pelarut murni. Yang B adalah pelarut yang sudah ada zat larutnya. Ini yang hitam-hitam tebal, ini zat larut. Nah, maka nanti kalau ada larutan seperti ini, kemudian di tengah-tengahnya ini adalah selaput semi permeabel ya. Nah, maka
Kalau wadah dikonstruksi seperti ini, maka nanti cairan dari A itu akan mengalir ke cairan B ya. Kenapa? Karena yang A hipotonis ya terhadap B. B ini hipertonis terhadap A. Nah, seperti ini. Nanti akan terjadi seperti ini. Nah, ini nanti seperti ini ya. Jadi cairan yang B itu akan bertambah ya, akan lebih tinggi. Nanti yang A akan berkurang. Nah, ini adalah proses ilustrasi dari proses osmosis ya. Nah, ini ada istilah ya, ini hipotonis adalah cairan yang tekanan osmosisnya lebih kecil. Kemudian atau yang tadi ya, hipotonis yaitu cairan yang kurang pekat. Hipertonis cairan yang tekanan osmosisnya lebih besar atau cairan yang lebih pekat. Dan isotonis ada istilahnya itu, yaitu tekanan osmosisnya sama ya. Jadi ada dua cairan yang tekanan osmosisnya sama. Untuk istilah isotonis kita barangkali pasti ya sering mendengar, misalnya di iklan-iklan ada minuman isotonis, Pocari Sweat dan sebagainya, misalnya minuman lain ya, UC isotonis. Nah, itu maksudnya isotonis apa? Nah, berarti itu adalah tekanan osmosis si cairan tersebut sama dengan tekanan osmosis cairan dalam tubuh ya, cairan di dalam tubuh ya, dalam plasma darah ya, seperti itu. Nah, untuk aplikasi yang lainnya, contoh isotonis juga adalah cairan infus misalnya di dalam kedokteran. Nah, cairan infus itu harus dibikin sedemikian rupa agar isotonis ya terhadap cairan di dalam tubuh. Nah, itu sekarang ini ada pertanyaan. Nah, cairan A, lihat gambar ini, cairan A dan B. Cairan A hipotonik atau hipertonik terhadap B? Jawabannya yang mana? Nah, jawabannya adalah yang oke, kita tulis. Jawabannya adalah yang A hipotonik atau hipertonik. Ya, jawabannya adalah yang, nah lihat yang A ya, lebih encer, artinya adalah hipotonik ya. Jadi yang ini. Jawabannya. Yang ini ya. Nah. Jawabannya adalah yang hipotonik ya, hipertonik. Sekarang lihat cairan B terhadap A, hipotonik atau hipertonik? Nah, cairan B ini lebih pekat, berarti itu adalah hipertonik ya. Jadi jawabannya yang ini, hipertonik. Jawabannya yang ini ya, hipertonik. Yang ini salah. Nah, maaf ya, ini tulisan ininya. Nah, ini, nah itu hipertonik aja ya pokoknya. Nah, itu adalah jawabannya hipertonik, yang cairan B hipertonik terhadap A. Ya baik, itu adalah definisi osmosis. Selanjutnya adalah tekanan osmosis. Nah, tekanan osmosis dinamakan dengan V ya. Ini yang kita bahas, yaitu tekanan osmosis adalah tekanan hidrostatik yang terbentuk pada larutan untuk menghentikan proses osmosis pelarut ke dalam larutan melalui selaput semi permeabel. Ini tekanan osmosis ya. Contohnya mana ilustrasinya? Nah, ini. Ini ilustrasi tekanan osmosis ya. Nah, ini. Nah, jadi tekanan osmosis ini adalah ini. Ya, lihat yang gambar yang biru ini, yang tabung U. Nah, tadi kan ini ada selaput semi permeabel di tengah ya. Misalnya yang cairan yang kurang pekat, yang di sini yang kanan yang lebih pekat. Maka kan nanti cairan akan mengalir ke sini ya. Nah, sehingga nanti cairan ini akan lebih tinggi. Nah, tekanan yang diberikan kepada cairan ini ya, nah ini nih, agar ini menjadi rata gini ya, agar tidak terjadi osmosis. Nah, maka ini adalah yang disebut dengan tekanan osmosis ya. Jadi yang ini ya, tekanan ini besarnya berapa untuk menghentikan proses osmosis ini ya, biar ini rata kayak gini. Nah, inilah yang dimaksud dengan tekanan osmosis ya. Jadi tekanan yang dibutuhkan untuk menghentikan proses osmosis ini. Nah, inilah lebih kurang dari maksud tekanan osmosis ya. Nah, ini yang di bawah adalah contoh-contoh ini praktikum sederhana untuk proses osmosis ya. Bisa dari ini tadi ya, dari membran telur ini bisa. Kalau misalnya di dalam telur ini dikasih zat misalnya yang hipertonik, di luarnya misalnya zat air misalnya,
maka nanti air dari luar ini akan masuk ke dalam membran ini, hingga nanti air di dalam membran ini akan naik ya ke atas. Nah begitu juga yang kanannya ini sama ya. Nah ini cangkang telur, ini yang dibolongin hanya bawahnya saja, bisa direndam pakai asam juga ya. Nanti cangkang telur itu akan larut, jadi sisa tinggal membrannya. Nanti dari bawah bisa ini bisa digunakan untuk set praktikum sederhana dari osmosis. Baik, itu lebih kurang konseptual dari tekanan osmosis ya. Nah selanjutnya untuk aplikasi perhitungan praktis, nah ini ada rumusnya ya. Nah ini asal mulanya kayak gini ya. Nah ini rumus utamanya adalah yang ini, yang dikasih tanda merah, V sama dengan MRT. Inilah rumus utama tekanan osmosis ya. V-nya apa? Nih, tekanan osmotik larutan, satuannya atmosfer. M-nya ini M besar, berarti molaritas ya, molaritas larutan. R-nya adalah di sini R, yaitu tetapan gas ideal, besarnya 0,082. Di soal biasanya harga R ini dikasih tahu ya. Kemudian T. Nah, ini T besar, nah ini adalah T-nya suhu mutlak ya. Suhu istilah lainnya yaitu suhu absolut ya. Nah, ini adalah suhu yang satuannya Kelvin ya. Kita pasti sudah belajar bagaimana tentang Kelvin, hubungannya dengan derajat Celcius ya. Jadi di sini di tekanan osmosis ini harus dicermati. Jadi suhunya harus selalu ke Kelvin kan. Kalau pakai rumus ini maka suhu harus dalam Kelvin. Masih ingat ya, dulu kalau mau ke Kelvin adalah berapa? Yaitu derajat Celcius ditambah 273. Nah, jadi harus ditambahkan dengan 273 ya untuk merubah dari Celcius, derajat Celcius ke Kelvin. Kalau Kelvin tidak ada derajatnya ya. Di simbolnya kayak gini, K besar kayak gitu. Baik, biar lebih tergambar kita langsung ke contoh soal ya, aplikasi soal. Untuk soal ya lebih mudah ya dari gambaran konsepnya, walaupun belum paham secara utuh tapi kita bisa melihat soalnya ya bagaimana. Berapakah nilai tekanan osmotik jika 3,42 gram sukrosa, sukrosa ini yaitu gula pasir, MR-nya 342 dilarutkan ke dalam air hingga volume 500 ml pada suhu 27 derajat Celcius. Nah, ini pertanyaannya. Yang ditanyakannya adalah berapa tekanan osmotik. Nah, bagaimana caranya? Nah, maka kita pakai rumus yang ini ya. Nah, ini cara perhitungannya lebih kurang seperti ini ya. Ya kita jadi gini ya. Ya kita kan ini rumus utamanya V sama dengan M R T ya. Nah, harga molaritas larutannya berapa? Nah, di soal belum diketahui, tapi dikasih tahunya ada gram, ada MR, berarti kita harus ubah ke persamaan yang ini. Dulu yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, molaritas ini kan rumusnya yang ini, gram per MR kali 1000 per mililiter larutan ya. Makanya tinggal kali R kali T ya. Nah, lihat ini gramnya berapa? Gram di sini adalah gram zat terlarut, yaitu gram sukrosa 3,42 gram, masukkan ke sini dibagi MR. MR siapa? MR zat terlarut ya yang di rumus ini. MR-nya maka 342, masukkan ke sini kali 1000 per mililiter larutan ya. Mililiter larutannya yaitu yang ini ya, 500 ml, masukkan ke sini. Kalikan R-nya berapa? 0,082 ya, ini di soal ada. Kalikan, nah ini T-nya di sini. T-nya adalah di sini 27 derajat Celcius ya temperaturnya. Nah, berarti harus kita ubah dulu ke dalam Kelvin, ditambah 273. 27 tambah 273 300 ya. Jadi ini disederhanakan lagi. Ini 0,01 kali ini 1000 dibagi 502 kali 0,082 dikali ini 300 ya, hasilnya adalah 0,492 atmosfer. Dengan demikian tekanan osmotik larutan adalah 0,492 atmosfer. Nah, itu contoh soal untuk perhitungan tekanan osmosis ya. Nah, silakan, ini ada latihan soal, silakan diberikan waktu ya, dicoba sekitar 3 sampai 5 menit ya, atau 3 menit, silakan dicoba dulu. Karena harus berlatih, biar bisa itu adalah berlatih ya, kita bisa adalah karena biasa berlatih. Silakan dicoba dulu. Baik ya, mudah-mudahan sudah dicoba
Selanjutnya untuk penyamakan kita bahas bersama ya. Baik, latihan soal. Sebanyak 18 gram glukosa, mR glukosa yaitu 180 dilarutkan ke dalam air hingga volume larutan terbentuk sebanyak 500 ml. Maka tekanan osmosis larutan ini pada suhu 27 derajat Celcius adalah titik-titik ya, diketahui R-nya 0,082. Nah, baik teman-teman ya, dalam setiap soal kita harus selalu fokus ke pertanyaannya ya, apa. Jadi walaupun banyak kata-katanya, kalimatnya, lihat pertanyaannya itu apa pertanyaannya ya. Jadi tipsnya adalah kita lihat apa yang ditanyakan dan kita harus langsung teringat dengan rumus utamanya ya. Dalam tekanan osmosis rumus utamanya adalah yang tadi, V sama dengan mRT. Nah, ini ditanyakannya tekanan osmosis ya. Maka langsung aja kita tuliskan ya. Tipsnya segera tuliskan rumusnya, ingat ya, langsung V sama dengan mRT. Nah, kayak gitu ya, sama dengan berapa? Nah, ini molaritas larutan, berapa molaritas larutan? Nah, di sini belum diketahui adanya gram mR. Nah, berarti mendingan enaknya adalah kita rumus molaritas ini diubah dulu ya ke yang ini, gram per mR kali 1000 per mililiter larutan ya. Jadi nanti dikalikan R kalikan temperatur Kelvin sama dengan gram terlarutnya berapa? Sana ada 18 dibagi mR terlarut, mR glukosa 180 ya, dikalikan 1000 per mililiter larutan berapa? Ya, 500 kali R-nya 0,082 kali temperatur 27 derajat Celcius dikekelvinkan jadinya 300 ya. Nah, ini maka ini adalah sama dengan 18 bagi 180 0,1 ya. 0,1 kali 1000 per 500 kali 2 kali 0,082 kali 300 ya. Nah, ini kita harus sangat terbiasa untuk operasi matematika seperti ini ya, harus terlatih karena nanti salah 0 itu bisa salah hasilnya ya. Nah, ini kita kali-kalikan. Nah, caranya ini kali-kalikan yang bukan nolnya. 1 kali 2 2 ya, kali ini 82 kali 3 2 kali 3 6 6 kali 82 berapa ya, silakan. Nah, ini 82 kali 6 kalikan 6 kali 2 2 bawah 1 6 kali 8 49 ya, 492. Nah, jadi nanti bilangan ininya ada 492. Nah, tinggal komanya lihat ya. Nah, ini 0 koma, ininya 3, ini 1 2 3. Nah, jadi berapa nih? Ini 4, ini ada 2, berarti ininya 2 ya, 4,92 ya. Silakan, ini tugas matematikanya ya. Jadi hasilnya adalah 4,92 satuannya atmosfer. Nah, inilah harga tekanan osmotik dari larutan ini. V-nya segini ya, 4,92 atmosfer. Ya, silakan, ini harus sering berlatih teman-teman ya. Terutama untuk operasi matematika seperti ini nanti akan terbiasa ya, agar tidak keliru. Baik, itu untuk latihan soal tekanan osmotik. Nah, itu pembahasan sesi pertama yaitu tentang tekanan osmotik ya. Selanjutnya yang kedua ya, kita yaitu bahas tentang sifat koligatif larutan elektrolit ya. Nah, yang kita sudah bahas dari pertemuan pertama tentang sifat koligatif itu kita adalah membahas tentang larutan yang non elektrolit ya, termasuk yang tadi dibahas itu adalah non elektrolit. Nah, sekarang kita akan bahas sifat koligatif larutan elektrolit ya. Nanti berbedanya hanya sedikit ya, antara sifat koligatif non elektrolit dengan larutan elektrolit. Bedanya itu hanya di faktor I, faktor Van Hoff, nanti akan kita lihat. Nah, kita lihat dulu konseptual dari sifat koligatif larutan elektrolit ya, kenapa berbeda. Itu larutan elektrolit ya. Nah, misal kita lihat yang gelas ini, ada gelas ya, ada berisi air. Kalau misalnya ini ada NaOH ya, natrium hidroksida, ini adalah soda api, nama lainnya kalau di pasarannya soda api ya, dipakai kalau sehari-hari bisa buat kalau wastafel ada penyumbatan sulit ya keluar air, itu bisa pakai soda api. Masukkan nanti salurannya akan bagus lagi. Nah, ini NaOH. Kalau misalnya NaOH dimasukkan ke dalam air, maka nanti partikel NaOH ini akan terpecah menjadi dua, yaitu menjadi Na+ dan OH- ya, jadi ion Na+ dan ion OH-. Nah, disinilah ini yang menyebabkan kenapa larutan elektrolit ini berbeda dengan non elektrolit ya, karena nanti partikelnya akan lebih banyak ya. Ini kan NaOH asalnya satu kesatuan,
ketika masuk ke dalam air dia pecah menjadi dua, jadi Na+ dan menjadi OH-. Nah, jadi partikel ini menjadi lebih banyak ya ketika di dalam air, jadi lebih banyak. Makanya nanti pengaruh larutan elektrolit itu akan lebih besar daripada larutan yang non elektrolit ya, karena zat elektrolit ini dia menjadi ion, terionisasi jadi ion-ionnya, jadi banyak nanti di dalam larutannya, lebih banyak partikel-partikelnya. Nah, itu lebih kurang gambaran ya untuk larutan elektrolit. Nah, ini nanti bisa dibaca-baca ya bagaimana ini menurunkannya. Nah, yang penting kita tahu rumus intinya. Nah, gini ya, seperti kita mengendarai motor ya, yang penting kita kan bisa ngerem, bisa ngegas ya, walaupun kita tidak tahu mesin bagaimana cara kerjanya, tapi kita bisa aplikasinya, bisa menggunakan motor itu. Ini kimianya seperti itu ya. Jadi kita fokus aja di sini. Nah, ini rumusnya ya ditandai merah. Dalam larutan elektrolit ada ini faktor I ya. Nah, ini I sama dengan 1 ditambah N-1 kali alfa. I-nya adalah faktor Van Hoff ya, ini faktor Van Hoff, lambangnya I. Nah, N-nya di sini adalah jumlah ion yang dihasilkan tiap satu satuan rumus kimia senyawa terlarut ya. Nanti kita bahas N-nya seperti apa. Kemudian alfa di sini adalah derajat ionisasi atau derajat disosiasi ya. Istilah lainnya bisa tetapan ionisasi atau tetapan disosiasi, yaitu masih itu juga ya. Lambangnya adalah alfa. Nah, ini ya yang perlu diperhatikan. Jadi diingat-ingat ada faktor ini I sama dengan 1 ditambah N-1 alfa ya. Nah, baik, selanjutnya kita cek dulu apa yang dimaksud dengan N ya di sini. Nah, misal ini ada nama ya, rumus kimianya NaOH. Nah, kita harus tahu reaksi ionisasinya seperti apa. NaOH menjadi Na+ tambah OH-. Nah, kita lihat apa yang dimaksud dengan N. Kalau seperti ini maka N-nya ini adalah 2 ya. Ini adalah 2. Nah, kalau di bawahnya KOH menjadi K+ dan OH-. Nah, ini juga sama 1 2. Jadi ini N-nya adalah 2 juga ya, yang ini 2. Sekarang ini MgOH 2 kali, ionisasinya menjadi Mg2+ tambah 2 OH-. Nah, lihat yang bawahnya, yang depannya, yang koefisiennya ini 2, ini 1, berarti 3 ya. Nah, ini maksud N seperti ini. CaOH 2 kali terurai jadi Ca2+ dan 2 OH-. Berapa N-nya? 2 tambah 1 3 ya. Sekarang BaOH 2 kali berapa? Nah, ini juga sama 3 juga. Sekarang ya ini FeOH 3 kali. Nah, lihat ini 1 ya, lihat koefisiennya ini 3, tambahkan 3 tambah 1 4, berarti N-nya 4. Yang ini FeOH 2 kali, ini 1, ini 2, jadi 3. Ya, ini AlOH 3 kali, ini 1, ini 3, jadi 4. Yang ini SnOH 2 kali, ini 1, ini 2, jadi 3. Nah, inilah yang masuk dengan N di sini ya, N pada rumus ini, faktor Van Hoff ini. Selanjutnya yang bawah silakan nanti diisi sendiri ya. Ini contoh yang lain aja nih. H3PO3, 3H+ PO3, berarti ini berapa? 3 tambah 1 4 ya. Yang bawahnya ini CH3COH menjadi H+ dan CH3CO-, berarti ini 1, ini 1, jadinya 2 N-nya ya. Dan seterusnya silakan nanti diisi sendiri. Itu yang masuk dengan N pada rumus faktor Van Hoff ini. Nah, baik, kita langsung ke contoh soal di sini. Berapakah titik beku 0,1 mol asam asetat dalam 500 ml air jika derajat ionisasi asam asetat adalah 0,5? Diketahui Kf air 1,8 ya, derajat Celcius per molar. Itu maksudnya adalah derajat Celcius per molar. Nah, ini contoh sifat koligatif untuk larutan elektrolit ya. Nah, rumusnya ya, ini saya kasih. Nah, ini. Nanti rumusnya yang ini. Nah, ini yang sebelah kanan. Ini adalah rumus untuk sifat koligatif larutan elektrolit ya, sangat sama dengan rumus sifat koligatif larutan yang non elektrolit. Bedanya adalah di faktor I ini, faktor I yang tadi, yaitu faktor Van Hoff. Jadi semuanya dikalikan I. Nah, inilah bedanya elektrolit ya dengan yang non elektrolit ya. Ini lihat yang rumus di sebelah kanan, nah dikalikan I ya. Yang lainnya sama, delta TB M kali KB, nah dikalikan I. Delta F sama dengan N kali F kali I ya, kali I. Jadi bedanya larutan sifat koligatif larutan elektrolit yaitu nanti dikalikan I, dikalikan faktor Van Hoff ini. Nah, di sini ya, maka kita langsung praktekkan. Nah, di sini yang ditanya adalah tentang titik beku ya. Kita ingat di pertemuan sebelumnya
rumus untuk titik beku adalah delta TF ya, sama dengan apa rumusnya, molalitas kali KF kali, nah ini dikalikan I ya. Ini yang beda dari sifat koligatif elektrolit, jadi dikalikan I. Nah, lihat molalitas larutan ada gak di soal? Nah, nggak ada molalitas ya. Diketahuinya adalah mol, baru mol. Nah, berarti kita ubah yang molalitas ini kebersamaan yang dulu pernah kita bahas, yaitu N kali 1000 per gram pelarut kalikan KF kalikan I ya, sama dengan, nah N di sini di rumus ini adalah mol terlarut ini. Nah, ini molnya adalah mol asam asetat, yaitu 0,1 mol. Masukkan ke sini 0,1 ya kali 1000 per P. P ini gram pelarut. Berapa gram pelarutnya? Nah, ini di soal ada 500 ml air. Nah, karena air kan massa jenisnya 1, jadi 500 ml air itu sama dengan 500 gram. Jadi di sini adalah tulis 500. P-nya adalah 500 ya. Dikalikan KF 1,8 di soal ini. Nah, kalikan I. Nah, I dapatnya dari mana? Dari rumus yang tadi ya. Nah, ini I sama dengan 1 plus N-1 kali alfa sama dengan 1 ditambah, nah N. N-nya berapa? Nah, N di rumus ini kita harus lihat dari zat terlarutnya. Ini zat terlarutnya adalah asam asetat. Asam asetat berapa N-nya? Nah, kita lihat. Jadi kita harus mengetahui rumusnya. Asam asetat itu adalah CH3COOH. Dia terionisasinya jadi apa kalau ini? Jadi CH3COO- plus H plus ya. Jadi di sifat koligatif elektrolit kita harus tahu reaksi pengionannya. Nah, lihat berapa N-nya, berarti ini ada 1, ini 1 ya. Jadi adalah ini N-nya adalah 2. Ya, jadi ini N-nya adalah sama dengan 2. Nah, inilah. Jangan masukkan ke sini, N-nya 2 dikurangi 1 kali alfanya berapa? Alfanya derajat ionisasi. Nah, ini 0,5, masukkan 0,5 ya, sama dengan 1 ditambah 1 kali 0,5, 0,5. 1 tambah 0,5 jadi 1,5. Nah, inilah harga I-nya. Jadi I-nya adalah 1,5 ya, masukkan ke sini. 1 kali 1,5 ya, sama dengan berapa? Titik-titik. Nah, ini ya udah ada di sini jawabannya. Adalah 0,56 derajat Celcius. 0,56 derajat Celcius. Nah, ini delta TF. Ingat ya, jangan keliru. Ini adalah delta. Delta itu perubahan. Jadi perubahan titik bekunya seperti ini, 0,56. Nah, untuk mengetahui berapa titik bekunya, maka pakai rumus yang ini yang dulu kita bahas ya. Jadi titik beku larutan kan mengalami penurunan, berarti dari 0 derajat Celcius ya. 0 derajat Celcius dikurangi 0,56, maka hasilnya adalah 0,56 ya, maaf, minus 0,56 derajat Celcius ya. Jadi minus seperti ini. Nah, inilah contoh aplikasi dari sifat koligatif larutan elektrolit ya. Nah, baik teman-teman sekalian, itu udah beres ya pembahasan kita, utamanya udah kayak gitu ya. Jadi tekanan osmosis, dan kemudian tadi dibahas sifat larutan sifat koligatif larutan elektrolit ya. Jadi bedanya yaitu adanya faktor Van Hoff yang I. Nah, ini resume dari rumus untuk sifat tekanan maaf ya, sifat dari larutan koligatif elektrolit. Jadi dikalikan I. Nah, di sini saya berbagi tips ya dalam sifat koligatif larutan elektrolit ini. Nah, ini ya, kalikan dengan I pasti ya rumusnya. Nah, ini harus tahu ya mana zat elektrolit, mana zat non elektrolit. Nah, ini yang ya kita harus tahu ya di sifat koligatif elektrolit ini. Karena kalau nggak tahu mana zat elektrolit, mana zat non elektrolit, nanti dikasih soal, nah kita jadi akan kesulitan. Ini pakai rumus yang mana, elektrolit atau non elektrolit? Nanti hasilnya akan jauh berbeda ya, akan sangat berbeda. Jadi harus berlatih mengetahui misalnya glukosa ini elektrolit atau non elektrolit. Ya, glukosa itu non elektrolit ya. Kemudian urea, elektrolit non elektrolit ya, itu non elektrolit. Atau yang lainnya NaCl, garam. Nah, garam ini adalah elektrolit. Jadi harus pakai rumus yang koligatif elektrolit ya. Nah, maka kita harus berlatih nanti menentukan mana itu zat elektrolit dan mana zat non elektrolit. Dan kemudian biar sukses di soal koligatif larutan elektrolit adalah kita harus tahu nilai N ya, nilai N yang tadi yang di rumus faktor Van Hoff. Nah, di sini untuk mengetahui nilai N kita harus tahu rumus kimianya dan reaksi ionisasinya. Contoh tadi, dari mana kita tahu N untuk asam asetat itu 2? Nah, kita kan harus tahu rumusnya dulu.
kemudian CH3COOH, maka nanti reaksi ionisasinya jadi seperti apa? Jadi CH3CO- dan H+, baru kita akan tahu oh itu N-nya berarti 2. Kalau NaCl berapa N-nya? Nah, kita harus tahu reaksi ionisasinya. NaCl jadi apa? NaCl jadi Na+ dan Cl-. Oh, berarti N-nya adalah 2. Kalau aluminium klorida AlCl3 berapa N-nya? AlCl3 ionisasinya jadi Al3+ plus 3Cl-. Berarti N-nya nanti ada 4 ya, seperti itu. Jadi harus tahu N-nya. Nah, itu kalau kita bisa seperti itu, maka insya Allah nanti untuk soal-soal larutan koligatif elektrolit ya bisa ya, seperti itu. Dan tentunya yang tips selanjutnya adalah gemar berlatih, cari variasi latihan soal. Nah, nih ya, misal di sini untuk yang tadi ya, berlatih misal yang sebelah kiri ini, dalam larutan dengan pelarut air, apakah zat ini elektrolit atau non elektrolit? Ini NaCl, urea, glukosa, asam asetat. Nah, bagaimana kita bisa menentukan ini elektrolit atau non elektrolit? Nah, ini saya kasih tips ya. Untuk zat yang elektrolit ini ada terutama yang 3 bagian besar ini, ada asam, basa. Ya, asam dulu yang dibahas di kelas 11 ya, asam basa. Nah, kita harus tahu asam yang ada H-nya biasanya HCl, CH3COH, H2S. Nah, itu adalah elektrolit ya. Kemudian basa, NaOH, CaOH 2 kali, AlOH 3 kali, MgOH 2 kali, itu adalah basa. Maka dia nanti elektrolit ya. Kemudian garam. Garam ini tiada lain adalah senyawa ionik ya. Jadi nanti dipelajari lagi apa itu senyawa ionik, senyawa garam ya. Nah, misalnya NaCl, CaCl2 ya, AlCl3. Nah, itu adalah garam. Maka dia adalah elektrolit. Nah, ini ya contoh zat-zat yang ini. Nah, gini tipsnya, hafalkan saja yang non elektrolit ya. Nih, urea ini yang dikasih tebal, ini urea, glukosa, sukrosa. Nah, ini adalah non elektrolit. Jadi nanti kalau ada di soal ini urea, glukosa, sukrosa, oh itu adalah larutan non elektrolit ya, seperti itu. Nanti yang lainnya ya harus sering berlatih ya, baca-baca, nanti kita akan tahu ya kalau sering berlatih. Nah, ini NaCl. NaCl ini adalah ini non elektrolit. Maaf, NaCl ini adalah elektrolit ya. Nah, ini NaCl, maaf, NaCl ini elektrolit. Ini elektrolit, nah, maaf ya tulisan ininya, elektrolit. Nah, ini elektrolit. Urea non elektrolit ya, ini yang ditebal urea non elektrolit, glukosa non elektrolit. Ini non elektrolit. Yang sisanya ini elektrolit ya semua. Ini kan asam, ini basa, asam ya, seperti itu. Nah, itu jadi kita harus tahu elektrolit non elektrolit ya. Silakan harus terus berlatih. Nah, kemudian sebelah kanan ini contoh untuk bagaimana kita harus menguasai bagaimana rumus ya. Misalnya contoh yang N. Berapakah nilai N dari zat-zat berikut? NaCl, N-nya berapa? Nah, kita pasti harus tahu bagaimana reaksi ionisasinya ya. Ini NaCl. Misalnya NaCl jadi apa? Jadi Na plus Cl min, berarti N-nya adalah 212. N-nya berarti sama dengan 2. Yang CaCl2, kita harus tahu reaksi ionisasinya. Jadi Ca2 plus 2Cl min, berarti ininya ada 2, ini 1, berarti N-nya adalah 3 ya. HCl berapa N-nya? 2 ya. HCl kan jadinya H plus Cl min, berarti N-nya adalah 1, ini 1 jadi 2. Nah, sekarang bagaimana kalau dikasih di soalnya adalah rumus kimia? Nah, maka kita harus tahu ya, harus berlatih mengetahui ini. Kalium hidroksida misalnya apa rumus kimianya? KOH. Nah, nanti harus tahu reaksi ionisasinya apa? KOH, K plus OH min. Berarti N-nya berapa? N 2. Jadi kalium hidroksida N-nya adalah 2. Aluminium klorida, apa rumusnya? Kita harus tahu. Berarti AlCl3. Nah, gimana reaksi ionisasinya? Jadinya Al3 plus ditambah 3Cl min. Berarti N-nya berapa? Ini 1, ini 3. Jadi N-nya adalah 4 ya. Nah, gitu. Jadi yang lainnya silakan coba-coba. Asam sulfat berapa? A2SO4. Reaksi ionisasinya kayak gimana?
2H plus tambah SO4 2 min, berarti N-nya berapa? Ini 2, ini 1, berarti N-nya adalah 3 ya, H2SO4 itu N-nya 3. Nah, silakan yang lainnya teman-teman harus sering berlatih, nanti akan bisa ya kalau dengan sering berlatih. Nah, kemudian di soal kalau ada senyawa garam, harga alfanya tidak diketahui, maka itu berarti alfanya dianggap 1 ya, karena garam ini elektrolit kuat, kalau dilarutkan dalam air dia akan terlarut ya sempurna, maka alfanya itu dianggap 1. Jadi kalau di soal ada garam ya, CaCl2, NaCl, tapi tidak dikasih tahu harga alfa, berarti itu adalah alfanya adalah dianggap 1 ya. Oke. Nah, baik, ini biasa ya, motivasi, kita harus terus motivasi. Kayak tadi misalnya, oh kita agak kesulitan, maka perkuat semangat kita, keinginan kita ya. Kita cari strategi, kalau keinginan kita kuat, kita akan cari strategi bagaimana agar bisa menaklukkan soal-soal tadi ya. Di review lagi yang kelas 10 ya, kelas 11-nya dibaca-baca lagi. Insya Allah nanti akan bisa. Nah, ini disediakan latihan-latihan soal ya, silakan di slide ini nanti bisa dipelajari ya, karena dengan sering berlatih nanti akan teman-teman akan terbiasa. Ini untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas insya Allah diagram PT, kemudian manfaat dan aplikasi sifat koligatif larutan ya, dan nanti akan ada insya Allah variasi soal, latihan-latihan soal ya. Baik, demikian untuk pembahasan di pertemuan yang keempat ini, semoga bermanfaat ya. Mudah-mudahan memberkahi Allah Subhanahu wa taala kepada ilmu yang kita pelajari ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kifatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.